Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baristapedia. Hari ini gue kedatangan narasumber yang fenomenal, Moxy. Gimana Mox? Kabar lo? Baik. Lo gimana? Alhamdulillah baik. Tapi gue pengen koreksi sih tadi. Lo bilang lo kedatangan. Kayaknya gue yang kedatangan deh. Oh gitu? Iya. Siap. Nah, langsung aja nih Mox. Lo ini terjun di F&B di tahun berapa sih Mox? F&B ya. F&B gue masuk tahun 2010. 2010 Oktober. 2010 Oktober. Akhir ya berarti. Ya. Jadi kurang lebih 10 tahun lah ya. Enggak. Oktober 2009. Iya. 2010 nih. 2009. Nah, itu lu tuh awalnya di mana tuh jadi barista? Dulu itu adalah perusahaan retail gitu ya, jatuhnya. Yang sebenarnya nggak dominan, maksudnya nggak highlight si kopinya gitu. Dia lebih ke kayak donat gitu sih. Cuma ada kopinya. Waktu itu posisinya di situ ya dapat posisi sebagai barista. Okay. Itu pertama kali sih. 2009 pertama kali di situ ya. Nah, tapi yang gua ini lu tuh sebelum jadi barista pernah nggak sih kerja di bidang yang lain gitu loh? Jadi lu lulus sekolah, apakah lu langsung jadi barista atau lu sempat kerja di yang lain, di bidang yang lain ya? Pernah 2 bulan. Dulu belum ada pengumuman kelulusan aja gue udah kerja. Bilangnya udah lulus, keren ya gue. Berarti lu pakai ini dong apa? SKL ya? Surat keterangan lulus. Iya. Oh malah belum, kan belum ada pengumuman waktu itu. Cuma karena udah nafsunya gue nyari duit kali ya. Iya. Jadi waktu itu belum ada pengumuman, tapi gue udah persiapin nanti bakal ngelamar kerja di mana nih, gitu. Ngelamar kerja di mana nih. Dari SMA pun gue SMA, gue nggak pakai kuliah atau apa nih. Lulus SMA gue selalu ngelamar kerja di kafe, restoran, karena dari dulu gue pengennya kerja di dapur gitu, pengen jadi chef lah. Cita-cita lo pengen jadi chef. Pengen jadi chef. Sampai sekarang pun masih pengen. Oke. Tapi mungkin karena nggak ada pengalaman, apalagi backgroundnya sekolahnya bukan di bidang itu, jadi agak susah kan ya. Terus waktu itu sama sekali nggak ada yang dipanggil tuh ngelamar di restoran, di kafe, nggak ada. Ada sewaktu-waktu ada temen yang nawarin, mau jadi marketing kartu kredit, mau nggak? Gitu. Ya udahlah, gue pikir buat batu loncatan, jadi gue ambil tuh. Ada, gue jadi marketing buat kartu kredit. Oh jadi lu pernah sempet jadi marketing kartu kredit selama 2 bulan? 2 bulan. Terus? 2 bulan itu baru deh tuh dapat kerjaan, tapi ternyata malah jadi barista di F&B. Emang gue pengen buat di F&B kan, yang gue harapin di bagian produksi, maksudnya buat bagian belakang dapur atau segala macam. Ternyata gue dapet posisi barista. Jadi barista, gue pikir yaudahlah, coba dulu lah gitu. Ternyata selama berjalan 3 bulan, 3 bulan pertama gue mikir, wah ini bukan bidang gue sih. Oke. Gue nggak suka tuh pertama, gue udah pengen resign gitu. Tapi gue nggak ada, waktu itu gue nggak sengaja ngeliat YouTube Deritan Alsela, pasti barista pada tahu lah sekarang. Deritan Alsela itu 2010 ya. 2010 gue lihat kok dia bisa bikin kopi digambar gitu. Gue penasaran dong, kok bisa, ini kerjaan gue gitu. Gue selalu kerja bikin kopi yang kayak gitu, tapi kok gue nggak bisa bikin ada gambar kayak gitu. Penasaran dong gue, jadi gue ngulik terus. Dari situ gue jadi penasaran ya, sampai akhirnya semuanya soal kopi gue kulik. Ternyata banyak gitu, banyak hal yang menarik lah di kopi. Oke, nah di situ kan lu maksudnya pernah ada di barista nih, dan orang-orang nih tahu nih lu tuh dulu latih artis lah ya, bisa gue bilang lu
di zaman-zaman itu orang kenal lu Moxie latte art artist nih. Iya. Iya. Nah, ada ini nggak sih trik-triknya nih untuk bikin latte art? Trik-triknya apa ya? Ya palingan simpel sih, cuma itu aja. Lu sering lihat, lu sering nyoba. Itu berlaku buat semua hal sebenarnya. Jadi ini pengalaman gue aja. Okay, gue waktu dulu belajarnya cuma begitu aja, cuma ngeliat video ya tadi itu di Tanah Sela, gue lihat caranya begitu, gue coba. Caranya begitu, gue coba. Sampai akhirnya ya gue dapet celahnya sendiri. Oh ternyata gue harus begini. Yang harus diperhatiin pertama steam susunya, terus kedua cara nuangnya gitu. Cara nuangnya pun beragam tergantung pola yang pengen lo buat gitu. Jadi ya banyak variabelnya sih. Tapi lo sendiri nih, lo pernah nggak sih nyiptain pola art lo sendiri? Ada, gue pernah bikin beberapa pattern signature gue ya. Karena waktu itu gue juga ada niatan pengen ikutan ilak kan, 2000 berapa ya, 16 atau 2017 ya, 2017. Tapi ternyata gagal. Walaupun udah jadi itu pattern tapi gagal. Nah, gue punya signature pattern sendiri. Berarti lo pernah bikin itu ya? Yeah. Nah, maksudnya sekarang banyak tuh orang mau bikin pattern, cuman kadang susah nih. Nah, maksudnya cara untuk barista ini untuk nyiptain patternnya sendiri ini sebenarnya gimana sih? Apa memang lu harus punya wawasan yang cukup untuk bikin pattern lu sendiri atau gimana sih? Ya pastinya lu harus udah nguasain semua basicnya ya, kayak pola heart, terus tulip, stacking gitu kan, sama wiggle, rosetta. Yang penting 3 itu lu udah nguasain gitu. Terus nanti lo mau bikin macam gambar kayak gimana juga ya insya Allah lo bisa gitu. Tapi kan itu lo harus udah survei dulu nih. Lo sebelumnya bikin sketch dulu nih, ada gambaran dulu. Ntar lo coret-coret di kertas lah gimana. Misalkan lo ada kepikir, kayak contoh gue waktu itu punya pattern namanya praying mantis. Itu gambar apa namanya, cangcorang. Oke. Gue pikiran itu, gue ngeliat serangga yang paling unik menurut gue itu ya, itu cangcorang, bentuknya tuh keren gitu menurut gue. Gue coba gambar ini, kalau gue sketch bikin pola di kopi bisa nggak ya pakai cara tuang kayak gitu. Gue coba tuh kayak misalkan ini sisi sininya mungkin harus pakai wiggle nih, ini sisi sininya harus pakai stacking nih gitu. Gue coba dulu digambar nih pakai sketch di kertas, dicoba, terus baru gue terapin di kopi. Ternyata pertama ya beberapa kali nyoba pasti gagal lah gitu. Sampai pokoknya gue dapet itu pattern, gue jalan 1 bulan gue baru dapet. Tapi idenya itu udah ya sebulan itu gue udah ada ide itu, tapi baru jadi bentuknya itu ya sebulan. Oke. Nah, lo selama mungkin gue bisa bilang dulu lu menggiati latte art ya? Iya. Nah lu selama itu, lu pernah gak sih ngikut lomba-lomba kopi yang latte art? Dari yang acara kecil sampai acara yang besar gitu, acara latte art. Dibilang cukup sering gue dulu, makanya gue ya banyak lah kita kenal barista-barista dari mana, karena gue sering ikut acara-acara juga. Dulu aktif banget gue buat kayak gitu. Selama berapa tahun ya? Gue pertama mulai itu 2014 aktif ikut-ikut acara gitu. Cara-cara lomba kopi latte art ya? Throwdown gitu-gitu ya. Terus terakhir 2017 gue ikut apa namanya itu, Bamski ya. Ya. Gue ikut juga berapa tahun ya? 2014 sampai 2017 lah gue aktif tuh. Oke, kurang lebih 3 tahun lah ya. Ya. 3 sampai 4 lah ya. Ya. 2018 juga kayaknya sempat gue ikut. Nah, selama lu ngikutin lomba latte tuh ada cerita seru nggak sih selama lu ngejalanin itu tuh? Kayak wah gue lomba di sini nih, gila ini seru banget buat gue. Atau lu pernah ngikut yang di luar dari Jakarta, misalnya lu ikut lomba di mana? Itu ada nggak sih pengalaman seru lu?
Ya seru pasti ya, karena serunya pasti lo banyak wawasan, lo banyak kenal orang baru juga gitu, pasti gitu. Terus itu buat gue sih waktu itu cuma jadi ajang apa ya? Silaturahmi. Ya itu salah satunya. Itu setelah sekian lama lah mungkin ya, karena udah kenal, terus ikut ntar ketemunya dia nih, silaturahmi mungkin gitu. Tapi kan waktu awal-awal kan belum kenal kayak gitu. Jadi waktu itu pikiran gue cuma pengen tahu sebatas apa sih gue gitu. Kemampuan lo lah ya. Iya. Jadi mungkin kan ya gue nggak mungkirin. Waktu itu gue mikir, wah gue udah oke kayak nih. Selalu mikir gitu, wah gue udah oke kali nih. Ternyata pas gue terjun di lapangan, gue main di event itu, ternyata banyak lawan gue yang lebih jago dari gue, banyak. Apalagi sekarang ya, gue perhatiin yang sekarang ini barista baru pun udah mulai wah ngelejit lah, udah oke banget, gue akuin. Gue pun kalah sekarang karena ya udah keren lah. Sekarang mereka udah banyak referensi lah buat belajar. Nah, yang gue tahu nih, lu tuh dulu sering banget terkenal julukan lu Tremor. Orang nih tahu lu nih, gue mau ngikut lomba, ada Moxie Tremor, gue nggak jadi ngikut gitu kan. Nah sekarang yang gue mau tanya nih, nama itu dari mana sih Moxie Tremor? Ya emang beneran Tremor gue, tangan gue Tremor. Ini Tremor asli, bukan emang sekedar nama, tapi menurut gue unik sih gitu. Wah karena waktu itu kan emang cuma buat sosmed ya, bikin nama depan apa, nama belakang apa gitu. Ya gue tambahin itu aja gitu. Karena waktu awal bikin nama itu ya karena emang sering ada temen yang bilang Tremor gitu. Ya gue ini aja gue masukin buat nama akun gue. Iya, mungkin sampai akhirnya dulu masih belum Moxie Tremor akun gue, namanya Fun Moxie gitu doang ya. Okay. Fun Moxie. Itu sampai akhirnya orang-orang masih banyak yang bilang Tremor ya. Tapi Tremor tapi kok bisa main latte art tuh. Tremor. Akhirnya gue kepikiran ya. Ganti nama gue. Ganti nama. Tremor. Sampai terkenal sekarang ya orang pada taunya Moxie Tremor gitu. Ya udah. Nah, Moxie-nya ini dari mana nih? Kalau Tremor kan maksudnya emang kenyataan nih, lu Tremor tapi lu masih bisa untuk bikin latte art dan sebagainya. Nah, Moxie-nya ini? Moxie itu dari mana ya? Gue dari zaman gue SMP, gue dulu kan ngeband ya. SMP. Lu anak band? Gue anak band dulu. Gue dulu ngeband, terus gue bikin kayak di personil ini semua tuh bikin nama panggilan gitu. Gue pun lupa sebenarnya dari mana itu, sampai akhirnya dulu masih zamannya main apa ya? Facebook, Friendster. Tua kan lo? Friendster. Main Friendster, ya. Gue tulisnya di namanya Moxie. Sampai akhirnya orang-orang pada taunya ya namanya Moxie gitu. Padahal itu bukan nama asli gue gitu. Iya, makanya maksudnya pengen tahu sih kayak anjir ini nama Moxie itu sebenarnya dari mana, terus Tremor ini dari mana gitu kan. Karena mungkin banyak yang memang gak tahu kan. Nih, kenapa sih nama lu Fun Moxie Tremor gitu kan, kayak gitu. Oh ternyata dari situlah. Iya, cuma udah terlanjur banyak orang taunya Moxie ya udahlah gitu. Moxie. Nah sekarang kan lu udah roster ya, karir lu tuh gimana sih? Kayak lu barista, terus sekarang lu jadi roster nih. Jenjang karir lu tuh untuk sampai ke roster gimana? Karena pasti cita-cita barista banyak ya, yang gue pengen jadi roster nih nantinya setelah gue jadi barista, atau gue pengen punya usaha sendiri di bidang kopi. Nah, karir lu sendiri sampai di sekarang nih roster tuh? Jadi dulu tuh apa ya, roster ini bukan cita-cita gue sih ya. Sampai sekarang pun cita-cita gue ya tadi itu, gue pengen jadi chef. Sampai sekarang? Roster ini ya karena di kopi ya. Dulu kan karena emang niat-niatnya gue, jadi semuanya benar-benar gue kulik, gue pengen tahu gitu dari brewing, waktu terus latte art, sampai ini waktu latte art deh sering ngomong tuh kremanya nih kurang nih, roastingannya.
Jadi gue pengen tahu gitu, emang roasting ini kayak gimana sih gitu. Gue cuma ngeliat-ngeliat aja. Terus waktu itu suatu ketika ya ada kesempatan gue dulu sempet buka kedai. Di situ gue mulai belajar roasting juga gitu, belajar roasting sendiri. Kebetulan temen gue juga punya mesin roasting kan, dia ngerosting, gue suka ngeliatin dia, gue belajar gitu. Apa sih yang harus di roasting gitu. Sampai akhirnya ya udah gue belajar sendiri, sampai nyoba sendiri, dari green bean jadi coklat berarti udah di roasting. Taunya gitu-gitu doang tuh. Terus akhirnya gue kerja di salah satu coffee roaster ya cukup lumayan dikenal lah sekarang ya. Di situ gue mulai belajar lagi gitu, udah pakai mesin yang proper juga. Itu benar-benar belajar sampai sekarang ya. Gue masih dibilang ya sekarang gue masih belajar juga. Masih belajar juga. Cuman kan biar kata lu belajar, sekarang nih roastingan lu udah mulai banyak diminati orang nih. Roastingan Mox ini enak nih, roastingan Mox ini enak nih. Ya, gitu. Alhamdulillah ya. Bangga nggak? Ya suatu kebanggaan sih. Seneng. Cuma nggak cukup puas gitu. Tapi masih banyak yang harus dikulik kan? Ya pasti. Nah bicara tadi lu sempet buka kedai di mana Mox? Dulu 2016 gue sempet ke Purwokerto. Kebetulan di sana juga ada nenek gue. Di sana gue buka kedai. Cuma jalan setengah tahun gue jalan. Ya belum pinter lah gue ya ngolah-ngolah kayak gitu. Ya cukup buat pengalaman aja sih. Oke. Tapi itu cukup membuahkan hasilnya ya pengalaman. Tapi penting banget itu buat gue. Nah Purwokerto ya? Yeah. Nah di Purwokerto itu tahun berapa? 2016 ya? 2016 di Purwokerto tuh industri kopi itu udah maju atau belum sih? Waktu itu masih sedikit ya yang kelihatan. Pas gua kesana pun gua ketemu ada satu komunitas kopi juga di sana. Oke. Ya mereka lah yang ngembangin perkopian di sana gitu. Salut juga gua sama mereka gitu. Sampai sekarang ya ternyata udah berkembang banget sekarang di sana gitu kopi. Purwokerto itu selama berapa lama lo buka di sana? Gue buka setengah tahun. Gue di sana tapi 1 tahun. 2016 setahun 2016. Berarti lo sempat netep di sana setahun lah ya? Iya. 2016 terus akhir 2016 gue ada temen gue dapat proyek kan, dia konsultan gitu. Nah gue ikut dia, gue bantuin dia ngerjain kafe di Cikarang. Itu selama 3 bulan. 3 bulan di sana, selesai kontrak, gue lanjut lagi di BSD Tangerang. Kontrak 3 bulan juga. Selama 3 bulan itu udah selesai kontrak, tapi ternyata gue malah menetap di sana. Jadi karyawan di situ. Okay. Nah situ gue baru mulai serius belajar roasting. Nah, berarti lu tuh jadi barista sama jadi roaster itu lu kelas atau otodidak ya? Semuanya gue belajar sendiri sih. Otodidak. Tapi ya pasti ada beberapa senior yang ngajarin lah, teman-teman yang ngajarin, sharing lah ya. Kalau ikut kelas gue nggak pernah sih ikut kelas. Nggak pernah ikut kelas. Nah sekarang gue bicara ini, menurut lu kayak yang barista sekarang nih, ketika dia pengen mencapai target yang dia inginkan nih, misalnya kayak lu kan barista, pasti lu target lu kayak sekarang jadi roaster, pasti ada langkah-langkahnya dong, step by stepnya. Ini gimana sih? Ya kalau ke roaster ya wajib banget lo tahu di kebaristaan dulu sih ya. Knowledge barista. Iya, kayak lo ya soal seduh ya pasti kan lingkaran barista juga kan. Lo tahu-tahu ngerosting tapi lo gak bisa nyeduh, ngapain gitu. Ya sama aja lo dokter
tapi lu bisa ngobatin tapi lu nggak tahu obatnya gitu. Ini sama aja gitu. Gimana ya, lu biar tahu produk lu kan harus bisa ngetesnya juga. Lu kalau ngetesnya juga nggak bisa, gimana lo mau bikin gitu. Oke. Nah terus gue juga kan maksudnya ya ikutin nih perjalanan lu, gue sempet ngikutin kan. Ya gue tau lah sedikit perjalanan lu nih. Lu juga kan sempet diundang-undang jadi juri dan sebagainya nih. Ya. Iya kan. Nah sebenarnya menurut lu nih penilaian di latte art sama di manual brew itu gimana sih Mbak? Itu sebenarnya balik lagi ke acaranya ya. Semuanya nggak sama gitu, kecuali acara-acara kayak yang nasional, event-event yang besar ya. Itu kan pasti semuanya berdasarkan skor kan, ada scoringnya, pakai score sheet lah gitu. Kalau event-event kecil itu kan ya gimana sih panitia penyelenggara sama si juri itu mutusin aja ini mau dibikin kayak gimana gitu aja sih. Jadi semuanya ya tergantung si acara itu. Nah kalau dari jenis kopi yang sampai saat ini lu paling suka ini dari daerah mana dan apa? Gue paling suka ya dari pertama gue belajar manual brew sampai sekarang itu, dan menurut gue agak susah dapetnya gitu. Itu Toraja Bone, gue suka banget. Toraja Bone. Waktu itu gue dapet terakhir itu benar-benar enak banget. Itu 2014 dan sampai sekarang gue belum pernah dapetin itu lagi. Itu lu sendiri yang nyeduh atau orang lain yang nyeduh? Orang lain yang nyeduh. Orang lain yang nyeduh. Dan waktu itu kan gue masih belum ngerti-ngerti amat gitu buat manual brew. 2014 gue masih ya cuma taunya latte art. Gitu. Gue benar-benar ngulik latte art ya di 2014 itu gue baru belajar. 2014 lah ya. Nah, 2014 awal ya 2013 akhir lah. Harapan lo untuk perkopian di Indonesia nih apa nih Mox? Ya harus semuanya harus lebih baik ya, pasti maju gitu. Harapan apa ya? Ya makin berkembang aja lah, makin berkembang makin baik, bukan makin yang ngada-ngada. Gitu aja sih. Harus bisa lebih baik ya. Tetap dukung terus petani Indonesia. Pasti. Iya. Nah itu satu. Gue kadang suka bingung sama, karena sekarang gue yang roasting ya. Banyak yang suka gebar-gembor tuh, wah lu nggak support kopi Indonesia, lu pakainya kopi luar gitu. Ya, gue sebenarnya tutup mata itu kopi dari mana sebenarnya. Iya. Yang gue lihat itu kualitas sama harganya. Oke. Gitu. Jadi gue selalu pengennya orang mikirnya kayak gitu. Lo pengen produk lo harga oke, kualitas lo juga harus oke gitu. Ada harga ada kualitas ya, pasti kan. Gitu. Karena gue sekarang suka dapat beans luar itu harganya boleh dibilang malah lebih murah dibanding beans kita gitu. Bukan gue ini, tapi sekarang karena banyak yang curang juga ya, banyak yang benar-benar ngambil keuntungan sendiri gitu. Kadang dari petani yang emang nggak tahu harga pasarnya, tapi ada tengkulak nih yang mainin harganya nih, bikin ngelambung tinggi gitu. Keuntungannya ya cuma maunya di dia gitu. Padahal kan sekarang maksudnya Indonesia udah peringkat keempat kan, urutan keempat untuk penghasil kopi terbanyak kan di dunia kan. Tapi kenapa masih ada yang seperti itu? Maksudnya masih banyak tengkulak. Sekarang intinya orang-orang cuma pengen untung sih ya. Gua agak bingung juga nanggepin itu ya. Jadi ya gua support banget kopi Indonesia pasti. Cuma ya itu lagi maksud gua selalu cari ya di mana kualitasnya itu oke, ya itu yang gua pegang lah gitu. Terus lu selama nge-roasting, lu pernah gak sih ngikut lomba-lomba roasting? Kan roasting juga ada lombanya kan? Iya ada. Lu pernah gak sih ngikut? Belum pernah sih, tapi gue pengen sih. Pengen ada rencana gue pergi ke sana. Cuma belum pernah.
pengen ya? Pengen. Mox, pesan untuk barista-barista sekarang nih, atau barista-barista, gue bilangnya barista-barista newbie ya, baru, atau orang yang pengen masuk di bidang kita nih, di bidang F&B barista, gimana sih? Karena yang gue tahu sekarang banyak banget orang yang pengen terjun di barista, padahal dulu barista dianggap yang ya lu kerja cuman nyeduh kopi, mendingan lu di rumah nggak usah kerja gitu. Karena gue juga dulu sempet digituin kan sama orang tua gue. Pesen lu tuh gimana? Itu juga agak ini ya, mungkin sekarang pada ngelihatnya jadi barista itu ajang buat naikin gengsi ya, Lifestyle. ya. Tapi satu sisi juga emang itu, kalau gue emang kerjaan gue gitu. Jadi gue kerja itu ya harus sesuai passion gue gitu. Maksudnya kalau lo cuma sekedar buat passion tapi itu lo nggak mikir kalau itu kerjaan lo, itu juga salah gitu. Karena kecuali itu lo punya usaha lo sendiri gitu, itu terserah lo gitu. Kalau lo masih ikut kerja sama orang, lo juga harus pikirin orang yang ngasih kerjaan lo itulah gitu. Jadi menurut gue belajar ya belajar gitu, kerja ya kerja. Maksudnya gimana ya, gue bingung. Ada saatnya lu main ya main, kerja ya kerja. Jadi maksud gue kadang masih banyak yang kerja di sana nih karena gue pengen belajar ini. Terus dia fokusnya ya pengen belajar gitu. Pas lu nggak dapet ilmu itu, lu pasti cabut nyari tempat lain. Orang yang buka lapangan kerja itu bukan buka sekolahan, dia emang buka lapangan kerja gitu, buat kerja gitu. Bukan jadi lu buat belajar. Ya lu harus tahu posisi lah gitu. Akhirnya ya lu belajar sebenarnya bisa di mana aja. Kayak gue itu belajar ya lewat gue nongkrong sama temen-temen, sharing, itu gue belajar. Jadi belajar bukan di tempat kerja gue gitu. Itu sambil, ya nggak apa-apa, tapi utamakan lu kerja di situ ya, prioritas utama lu kerja, bukan belajar. Kalau lu pengen belajar ya lu ikut kelas. Ya, jadi itu juga berpengaruh ya. Pastilah. Soalnya maksud gue kan, ya gue bisa bilang di dunia barista ini cukup keras ya. Kayak persaingannya ataupun di ruang lingkup dunianya sendiri gitu kan. Jadi ya kalau itu attitude pasti nomor satu ya. Pasti. Terus apa ya, kalau belajar nggak usah sungkan lah, tapi lo juga tahu attitude lah, bener ya. Jadi lo ada basa-basinya, jangan lo tahu-tahu datang ke orang, gue mau belajar dong gini, bisa nggak bang? Langsung Mox, gue mau belajar dong. SKSD kenal nggak? Ada gitu ya, ada aja lah gitu. Maksudnya gue bukan orang yang pelit ilmu, tapi gue senang berbagi pengalaman aja sih sebenarnya. Gue berbagi, gue bukan berarti gue juga masih pengen nyari ilmu gitu. Gue bukan orang yang emang gudangnya ilmu, gue bukan. Gue masih pengen nyari ilmu juga. Jadi apa yang bisa gue share. Ya kata kalau gelas lo udah penuh ya lo harus kasih ke orang lain. Dan gue di mana gue belajar, gue bakal selalu inget itu gitu. Oh gue bisa begini tuh dulu karena dia gitu. Gue di sana gue bisa. Gue nggak bakal lupa gitu. Jadi kan banyak kayak sekarang orang yang wah udah bisa ini, terus lu belajar, dia belajar sama si A nih, udah bisa ya, malah mungkin dia oke lah melampaui si A ini, lu bisa aja lupa, bahasa basi udah nggak ada gitu. Itu gue agak menyayangkan sih. Oke. Sama sih, gue juga gitu sih. Berarti emang maksud gue di sini tuh emang yang kita harus pentingin itu sebenarnya attitude ya. Iya. Sebenarnya nggak, gue yakin orang-orang kopi pada seneng lah berbagi ilmu ya. Gue yakin mereka tuh seneng. Yang penting gimana pembawaannya, gimana tata krama lo gimana gitu, cara lo sosialisasinya gimana. Kalau lo enak, mereka juga pasti welcome banget. Jadi ya maksudnya jadiin profesi lo ini sebagai hobi yang menghasilkan. Bener. Betul nggak? Banget. Ya sekarang kalau lo profesi lo nggak lo jadiin hobi terus nggak menghasilkan, buat apa juga kan? Iya. Karena maksudnya nggak menapik, pasti harus menghasilkan cuan. Kan kayak gitu. Bener.
Oke. Nah, ini yang gue mau tanya sama lu nih, mungkin sedikit lebih ke guanya sih. Lu waktu kenal gue itu di mana sih, Mel? Ini di yang sebelumnya pun gue menanyakan ini. Lu kenal lo ya? Kenal di mana? Terus tahun berapa? Kita kenal itu di Gunawarman ya, di warung kuning itu ya. Ingat. Warung kuning ya? Warung kuning. Itu 2015 ya? 14 kalau di warung kuning. Gua ke situ. Gua 15 pergi ke salah satu brand. Enggak, gua ke situ 2015, coy. Iya 2014 akhir ya? 14. Gue soalnya pergi dari warung situ ke salah satu brand 2015. Oh, gue lupa tahun gue. Berarti tadi gue belajar manual brew itu berarti 2013 awal dong. Iya, segitu aja. Gue lupa. Di situ. Yang gue inget, gue pertama kali ke situ gue ketemu orang Tengil ya, lo itu. Sengak ya lo itu. Berarti kesan lo pertama kali waktu ketemu gue? Ya atau ada hal yang cukup menarik dan gak bisa lo lupakan sama gua. Apa ya, gua kenal baru 2014 sampai sekarang berarti 6 tahun ya. Soalnya kan pasti kita dulu sempat dibilang ya kita selalu 2 biji 1 itulah. Iya. Ada teman kita satu lagi kan. Iya udah. Jadi ada event kita ikutan tuh bareng-bareng terus. Dulu dari awal itu sih, dari event kita bareng terus, nongkrong, ngopi, nyari ilmu, sharing-sharing, ya bareng terus bertiga. Awalnya sih gue nggak kebayang itu ya, karena kalau sama satu lagi si Reza ya, itu gue sama dia emang temenan deh jauh. Sebelum itu juga udah lama. Gue satu kosan juga dulu sama dia, sempat satu kerjaan juga. Berapa kali? 2 kali satu kerjaan sama dia di situ. Okay. Terus ketemulah sama lu. Yang pertama gue pikir, wah ini gak bakal masuk nih gue sama lu nih gitu. Ternyata kita klop sampai sekarang bertiga. Dan menurut gue ini teman yang paling solid sih. Ya lu berdua lah. Walaupun dulu kesan pertama songong ya. Yeah. CS terus. Oke Mel, thank you banget Mel untuk wawancara kita hari ini. Oke, buat Sobat Pedia, sekian. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.